Kalau keyakinan Anda tanggung, jangan coba-cobalah. Bakalan nyungsep. Nyungsepnya sih nggak seberapa. Malunya itu loh. Ya toh? Nah, kalau orang Jawa bilang, nek wani ojo wedi-wedi. Nek wedi ojo wani-wani. Salam sejati, Rahayu. Hari ini hari Kamis, tanggal 26 Maret tahun 2020. Kami menayangkan konten ini di tengah situasi yang mungkin banyak orang menganggapnya kurang menyenangkan. Setidaknya, demikian itulah getaran-getaran emosi yang diproduksi massal akhir-akhir ini. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kepanikan karena virus corona COVID-19 yang sedang mewabah di planet ini. Ya. Pemberitaan mengenai wabah virus corona ini sangat heboh dan menjadi santapan kita setiap hari. Dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur, kita terus-menerus dibombardir informasi-informasi berita mengenai wabah corona ini. Nonton TV, corona. Buka FB, corona. Buka IG, corona. Grup-grup WA, corona. Semua ngomongin corona. Ya. Saya tidak mengatakan informasi itu tidak penting. Informasi itu penting. Bahkan sangat penting. Kenapa? Karena munculnya kekhawatiran, kebingungan, ketakutan, kecemasan atau bahkan kepanikan. Salah satu faktornya adalah karena ketidaktahuan mengenai apa dan bagaimana tentang sesuatu itu. Ya, ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang asing dan tidak kita pahami, wajar jika lalu muncul kebingungan atau ketakutan. Ini seperti halnya Anda ketakutan saat masuk ke ruangan yang gelap. Ketakutan ini karena ketidaktahuan atas apa yang ada di dalam ruang gelap itu. Padahal tidak ada apa-apa di dalamnya. Ketakutan ini karena bayangan-bayangan seram pikiran Anda sendiri. Kalau Anda berhasil mengatasi ketakutan, lalu masuk ke ruang gelap itu, dan Anda menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sana, barulah Anda menyadari bahwa yang Anda bayangkan itu ternyata hoax. Termasuk ketakutan terhadap virus corona ini. Kenapa muncul ketakutan? Karena kurangnya informasi mengenai virus tersebut. Nah, dengan menyerap informasi tentang virus tersebut dengan sejelas-jelasnya, entah itu dari dalam atau dari luar, maka kita akan lebih tenang dan tidak terseret-seret pada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, atau bahkan kepanikan. Karena dengan pengetahuan yang cukup, maka kita jadi tahu dan punya inisiatif apa saja yang dibutuhkan dan apa yang perlu atau tidak perlu dilakukan untuk menghadapinya. Itulah pentingnya informasi. Namun demikian, kebingungan, perasaan takut atau kekhawatiran itu bukan tidak diperlukan loh ya. Itu bagian dari sistem pertahanan alamiah secara psikis. Justru dengan adanya kebingungan ini memunculkan rasa penasaran. Penasaran ini mendorong kita untuk mencari tahu dan menyerap informasi sejelas-jelasnya. Dan dengan perasaan takut atau khawatir, kita menjadi waspada
sehingga akan lebih berhati-hati. Tapi jangan lalu terseret-seret pada kekhawatiran itu sampai berlarut-larut. Jangan mau terus-terusan dikadalin, karena tanpa sadar itu justru malah menarik apa yang dikhawatirkan tersebut semakin memungkinkan mewujud untuk dialami. Ketakutan atau kekhawatiran itu menciptakan ketegangan. Ketegangan itu membuat stres dan melemahkan diri secara fisik, mental, maupun spirit, sehingga rentan terserang sakit. Dari sisi hukum tarik-menarik pun demikian. Setiap orang tentunya pernah mengalami penarikan pikiran-pikiran yang serupa saat mengkhawatirkan sesuatu, ya. Lalu apa yang dikhawatirkan itu terus melekat di benaknya. Apa yang dikhawatirkan itu terus terbayang dan terngiang-ngiang dalam kepalanya. Ketika ia mengkhawatirkan sesuatu itu, meskipun mungkin ia tidak menyadarinya, ia memberinya perhatian yang penuh dan memusatkan pikiran padanya. Nah, ketika hal ini dilakukan terus-menerus, ia menarik lebih banyak sesuatu yang serupa dengan apa yang ia khawatirkan tersebut. Maka, hukum tarik-menarik bekerja mendatangkan lebih banyak sesuatu tentang apa yang ia khawatirkan itu lebih dan lebih lagi. Tapi dalam kondisi darurat, pengetahuan-pengetahuan seperti ini jadi terkesan omong kosong ya. Cuma teori doang, prakteknya belgedes. Ya. Yap. Kebiasaan itu memiliki kekuatan untuk mengalahkan pengertian. Lawang kebiasaannya sudah 1 tambah 1 sama dengan 2, kok dicekokin 1 tambah 1 tidak sama dengan 2. Ya ditolak lah. Ya toh? Pengertian benar itu belgedes. Begitulah kata mereka yang sedang terseret arus pikiran dalam bentuk bayangan-bayangan menyeramkan yang menimbulkan ketakutan dan kepanikan. Semakin dipikirin, kok malah semakin ngeri. Ya, sudah sifat pikiran cenderung memikirkan yang serem-serem daripada yang asik-asik. Kalau Anda memang benar-benar memiliki keyakinan yang kuat terhadap sesuatu, tidak masalah Anda terjang apa yang menurut orang lain berlawanan dengan logika. Tapi, kalau keyakinan Anda tanggung, jangan coba-cobalah. Bakalan nyungsep. Nyungsepnya sih nggak seberapa. Malunya itu loh. Iya toh? Nah, kalau orang Jawa bilang, nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Jadi, fokuslah pada apa yang Anda mau saja, sejauh yang Anda mengerti. Anda mau semua baik-baik saja, maka berfokuslah pada yang baik-baik saja. Selama ini kita sudah berkali-kali dihadapkan pada situasi yang lebih berisiko, lebih menantang, lebih menyayat hati. Tapi toh nyatanya sampai detik ini pun kita masih baik-baik saja kan? Lalu apa lagi yang ditakutkan? Sementara orang-orang sedang paranoid ketakutan terpapar COVID-19, beberapa yang lain justru lebih takut kehilangan penghasilan, takut nggak bisa bayar cicilan karena tuntutan gaya hidup, ya. Pun seandainya seseorang sudah kena dan ia memilih untuk panik, bukankah kepanikan itu malah membuatnya stres dan menggerus imunitasnya? Selama ia bisa tetap tenang, maka proses produksi antibodi di tubuhnya akan bekerja lebih maksimal, sehingga kemungkinan untuk sembuh semakin tinggi. Jadi cukup lakukan apa yang bisa dilakukan. Serap informasi yang diperlukan dengan terperinci dan sejelas-jelasnya. Gunakan akal sehat. Kenali apa yang ditakutkan itu. Cari tahu bagaimana pencegahan atau penanganannya
dan segera lakukan yang perlu dilakukan sesuai peranan sejauh yang sudah dimengerti. Selebihnya nggak usah dipikirin. Lain halnya kalau Anda mengambil peran sebagai ahli virus. Memang tugas Anda mikirin itu, ya toh? So, jalani peran masing-masing sajalah. Fokus pada tugas dan perannya masing-masing sesuai kapasitas. Janganlah tukang batu ngurusin kayu, tukang kayu malah ngurusin batu. Ini bikin bingung orang nanti. Pemerintah bersama para pakar penanganan wabah corona, termasuk jajaran ahli kesehatan, sudah menghimbau masyarakat untuk sementara waktu berdiam diri di dalam rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Kalau karena hal penting harus keluar rumah, sebaiknya menjaga jarak dengan orang lain secara fisik, menghindari kerumunan. Nah, anggap saja ini kesempatan emas bagi kita untuk introspeksi diri, melakukan perenungan mendalam, atau istilahnya berkepompong. Kita jadi punya banyak waktu untuk keluarga, dan yang menarik, bisa jadi ini menjadi momen penting dalam hidup kita, karena kita bisa lebih intens untuk mengenali batin kita sendiri dengan lebih mendalam. Ya, pura-puranya mengasingkan diri gitulah. Daripada di pinggir kali, di gunung-gunung, atau di goa-goa, ya mending di rumah sendiri, ya toh? Saat kita menghayati kesendirian dalam kekinian, ada banyak hal yang tak terpikirkan untuk dialami sendiri dari sekedar mempercayai apa kata orang, termasuk kata-kata saya ini, ya. Ada banyak inspirasi yang bisa diserap dalam diam. Sampai tiba saat pandemi COVID-19 ini selesai, boleh jadi Anda lalu bisa beraksi dengan lebih terampil dan membanggakan dalam memerankan diri sebagai manusia, ya. Konten ini tidak membahas virus COVID-19 itu sendiri, karena saya bukan ahli virus. Saya tidak ada kompetensi untuk menjelaskan tentang virus ini secara mendetail. Sudah ada pakar-pakar virus yang memang sudah menjadi panggilan jiwanya untuk memikirkan, meneliti, dan mengedukasi masyarakat mengenai virus ini. Di sini saya hanya sekedar memberikan sedikit gambaran mengenai bagaimana menyikapi keadaan dari kejadian-kejadian seperti ini, terutama para subscriber channel ini. Saya mengajak Anda sekalian untuk tetap tenang dan tidak berfokus pada kekhawatiran yang justru malah membuat Anda menariknya untuk mewujud dalam kehidupan Anda. Terserah bagaimana cara Anda untuk tetap tenang. Tentunya Anda punya cara tersendiri untuk menenangkan diri, karena Anda jelas lebih mengenal dan memahami diri Anda sendiri, ya toh? Kalau belum kenal, ya kenalan lah. Caranya bagaimana? Anda bisa memulai perkenalan dengan belajar meditasi. Mari mulai dari diri kita sendiri untuk mengembangkan pola hidup yang seimbang, baik lahir maupun batin. Karena masalah terbesarnya bukan pada virusnya, tapi pada perasaan takut, cemas, dan kekhawatiran kita sendiri. Ketakutan, panik, khawatir, cemas, itu menimbulkan stres, ya. Karena stres, sistem tubuh jadi kacau. Nah, kekacauan ini menurunkan imunitas atau daya tahan tubuh. Sebaliknya, ketenangan membuat sistem tubuh bekerja maksimal, sehingga kekebalan tubuh tetap terjaga. Proses produksi antibodi kan jadi lancar jaya, ya toh? Di samping itu, pikiran juga lebih jernih. Kalau ada kemampuan untuk membantu,
Bantulah para petugas medis yang berjuang keras dalam mengemban tugas mulianya. Ikutlah ambil peran di dalamnya. Kalau tidak bisa, setidaknya wujudkan dalam bentuk kepatuhan mengikuti himbauan yang ada, agar terjalin kerjasama yang sinergis antara peran satu dan yang lainnya. Nah, dengan demikian, sepertinya ini saat yang tepat bagi kita, masyarakat awam, untuk berkepompong mengurus diri. Kesempatan ini belum tentu kita dapatkan saat kondisi normal seperti kemarin-kemarin loh. Iya toh? Sebagai pendukung vitalitas dan memupuk ketenangan, serta mempertebal keyakinan diri, saya sendiri biasa duduk manis berjemur sinar matahari selama 15 menit tepat jam 10 pagi dengan visualisasi dan pola pernafasan tertentu. Sebelum wabah corona ini merebak, biasanya saya melakukannya seminggu sekali. Tapi karena sekarang ada banyak waktu di rumah, saya melakukannya hampir setiap hari. Karena enak aja di badan, enteng. Bagaimana dengan Anda? Saya yakin teknik pendukung vitalitas Anda lebih top Marco top. Jangan lupa berbagi ya. Oke, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk mendengarkan. Semoga menghibur. Yakinlah semua baik-baik saja. Nusantara, ayu, tenang, rahayu. Selamat berkepompong dan salam sejati.